Di surat An-Nur di bagian awalnya yang tadi saya baca 4 halaman dari surat tersebut, di bagian awalnya itu kisah yang terjadi di tahun 4 Hijriah, kisah Haditsatul Ifki, kisah orang-orang munafik menyebarkan hoax isu terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka, mungkin bahasa kita sekarang, bikin broadcastan, bikin video AI gitu, mungkin foto hoax ya, framing nggak bener bahwa Aisyah radhiyallahu anha serong dengan seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attil radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an ummina Aisyah. Tapi kisah panjang tersebut simpelnya adalah berikut, yaitu Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik di tahun 4 Hijriah, singgah lebih dulu di satu area di padang pasir sebelum masuk Madinah. Aisyah radhiyallahu anha izin, ya biasa kalau kita berhenti di rest area biasanya izin mau ngapain, bapak-bapak ibu-ibu paham maksudnya. Nah, dikira sama Nabi SAW, ini rombongan udah mau jalan, Aisyah udah di atas onta. Aisyah memang waktu itu langsing banget, hingga mau di atas onta nggak di atas onta nggak ketahuan udah di atas onta atau belum. Disangkanya udah ada di atas onta karena udah lumayan lama. Nah, jalanlah. Qadarullah masyafa'al, udah jauh, Aisyah berbalik lah. Mana ini onta-ontanya? Mungkin bahasa kita ketinggalan bis di rest area begitu ya. Akhirnya Aisyah ya udahlah, capek duduk gitu santai, ketiduran lah. Ada sahabat masih dari perang yang sama, perang Bani Mustalik, memang terlambat pulangnya, sendirian, melihat ada perempuan tiduran pinggir jalan begitu, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sofwan tahu itu Aisyah karena sebelum Aisyah pakai niqab, pakai cadar, Sofwan udah tahu wajahnya Aisyah. Jadi dulu pernah ada masanya istri Nabi dulunya belum pakai cadar, belum pakai niqab, terus pakai niqab. Nah, jadi Sofwan udah tahu nih postur-postur Aisyah. Tapi Sofwan tidak mengatakan kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Sofwan turun dari onta, Aisyah disuruh naik, kemudian Sofwan gak goncengan ya, dibopong, dibawa ontanya. Aisyah di atas. Kagak ngomong sama sekali nggak nanya gimana kabar, capeknya tadi, nggak begitu. Apalagi minta nomor telepon. Terus sampai Madinah, orang-orang munafik ngelihat, wah macem-macem nih istrinya Nabi nih. Wah, mungkin kalau kita sekarang dipoto tuh, viralin, viral nanti, trending topik Aisyah serong, naudzubillah min dzalik. Nggak begitu Aisyah. Semua sahabat nggak ada yang forward ke pesan, kagak ada ikutan nyebar. Yang nyebarin semua siapa? Buzzer-buzzernya orang-orang munafik. Kagak ada. Mungkin kalau masuk grupnya sahabat kagak disebar tuh, kagak di forward. Tapi ada 4 orang sahabat oknum khilaf, ikut-ikutan forward. Cuma forward aja, ikut-ikutan nyebar maksudnya. Salah satunya adalah sahabat bernama Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu. Sahabat baik, orang muhajir juga, pejuang di Mekah, hijrah ke Madinah, orang yang soleh, yang mana Abu Bakar As-Siddiq itu donatur tetapnya Mistah. Ini Mistah orang miskin, Allah sebut sendiri sebagai orang miskin di dalam Al-Quran. Abu Bakar tiap bulan ngasih transferan gitu ya. Lah, kok Mistah malah apa? Ikutan nyebarin berita kagak bener terkait siapanya Abu Bakar. Aisyah siapanya Abu Bakar? Anaknya Abu Bakar. Abu Bakar marah. Mistah, udah dah, kagak aneh transfer lagi. Mungkin gitu bahas kita. Wallahi la u'tika abada, agar kasih lagi dah. Demikian kisah bagus diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Mistah sedih, menyesali. Bukan cuma gara-gara Abu Bakar marah, tapi karena memang yang beliau lakukan salah. Harusnya kalau berita belum terbukti benar, jangan ikut-ikutan apa? Nyebarin, jangan ikut-ikutan viralin. Keliru, salah. Bertobat Mistah pada Allah. Turunlah ayat surat An-Nur ayat 22. Tadi saya baca di awal tarawih yang ke rakaat kelima. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. Allah sebut, janganlah salah seorang di antara kalian yang punya kekayaan, karunia, maksud Abu Bakar, dan siapapun yang cocok dengan konteks ayat itu, bersumpah tidak mau berbuat baik lagi kepada Mistah, ini orang kerabat, punya hubungan kerabat dengan Abu Bakar, makanya dikasih transferan tiap bulan.
orang yang miskin, dan orang yang muhajirin fi sabilillah. Jangan begitu. Jangan hanya karena marah kemudian bersumpah tidak mau berbuat baik lagi. Wal yafu wal yasfahu, hendaklah memaafkan, hendaklah memberi pemakluman. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kalian nggak mau Allah ampuni kalian? Kalian nggak mau salah kalian Allah tutupi? Kalian nggak mau dosa-dosa kalian Allah musnahkan, tinggal tak bersisa lagi di dalam catatan amal kalian? Nggak mau. Wallahu ghafurur rahim. Allah padahal Maha Pengampun. Pada akhirnya nanti sebulan setelah skandalnya, Allah SWT menurunkan ayat di 22, yaitu bahwasanya Aisyah tidak bersalah. Amat sebulan. Dan itu di musim dingin. Dan pelajaran yang kita petik dari penggalan kisah tadi adalah 3 hal. Diantaranya yang pertama adalah jangan kita orang latah, dikit-dikit viralin, dikit-dikit viral. Jangan. Kalau memang belum terbukti benar, nggak usah. Yang kedua adalah bahwasanya orang kalau seandainya dia bersalah, maka hendaknya segera minta ampun. Jangan, nggak usah membela diri, nggak usah. Kalau memang salah-salah, minta ampun aja. Allah akan ampuni salah tersebut. Kalau berkaitan dengan orang lain, minta maaf seperti dilakukan Mister. Dan yang ketiga adalah bahwa jangan sampai kita ketika kesel dengan orang kemudian kita berlebihan sampai akhirnya tidak lagi mau berbuat baik kepada yang bersangkutan. Umpama Bapak Lurah atau Bapak Camat keselnya sama kelurahan, sama jamaah sekitaran sini, udah dah aneh kagak lagi kasih dana RW umpama gitu. Jangan begitu, berlebihan, offside. Nah, terus ditutup dengan ayat tadi apa? Ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum. Kalian nggak mau diampuni Allah? Ada Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Pelajaran buat kita, kalau kita mau dimaafin sama Allah, kita mesti juga pemaaf kepada orang lain. Mau dosa kita diampuni Allah, kita juga mesti mulai bisa menahan diri dari amarah ketika orang lain zalim kepada kita. Dan kalau mau salah kita ditutupi sama Allah, jangan kita suka mengumbar dan memviralkan salah-salah orang yang kita tahu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.